Let's go to the lane of down. Nah, ini dia untuk game pertama, kedua dari EVOS versus Onyx. Dan game pertama yang harus direbut sama Onyx kalau misalnya kita ingin dibawa ke dalam game yang ketiga. Dan terlihat bagaimana gangguan dari awal juga sudah mulai diberikan. Adanya dari Keyboy, dari Sans juga yang sudah mulai mendekat. Tapi yang harus dikhawatirkan juga ke sisi gold lane-nya sih. Ini masih ya, harus ada upaya supaya nanti dari Savero bisa ngedapetin space yang banyak dibandingkan dengan Erlan. Karena kalau Erlan jadi di awal, bahaya. Udah mulai mengintai di menit-menit 6, di menit 8. Udah purify udah lihat. Buset. Udah purify dan kali ini Natko dari bottom lane agak cukup ganas, silahkan Emma. Iya, dia benar-benar ngadu ya, karena untuk emblemnya Natko sendiri menggunakan Krill. Dan Oh, itu dia. Solo kill! Itu dia. Satu poin awal yang tidak diduga-duga oleh seorang Ryota nampaknya kali ini. Bahkan Vengeance sekalipun tidak tergunakan dan Natko berhasil mendapatkan poin kill dengan sangat maksimal. Oke, satu poin pertama yang akan menjadi awal yang baik ya buat dari EVOS sendiri. Tapi dari Onyx juga mereka harusnya masih punya banyak harapan. Mulai dari Kairi yang secara mobilitasnya jauh lebih tinggi. Dan mungkin bisa mulai memberikan pembalasan dari mid lane. Damage yang arah belakang dengan Albert. Termakan oleh seorang Keyboy. Dengan joy dari seorang Kairi berhasil mendapatkan poin kill dari seorang Kayeye. 2 poin kill tidak bisa dibendung kembali dari Kairi masih mau lebih. Dan nampaknya para pasukan dari tim EVOS mereka kewalahan Sans. One last hit. Berhasil mendapatkan poin kill. 3 bahkan dibalaskan dengan sangat cepat tapi Savero. Jangan sampai dia terkena solo kill kembali. Kalau terkena solo kill 2 win dari tim Onyx mereka kewalahan. Wah, ini cuma salah 3 poin kill di awal. Langsung ya, 3 yang memang bisa dicetak oleh Onyx juga. Dan ini memang pergerakan dari trio yang harus dimainkan dengan Onyx. Kayak mereka bisa unggul di sini dengan bermain agresif dari trio yang sedang mereka pakai sekarang. Ya, dari area turtle setup juga sudah mulai dimainkan lagi. Dan ini ada Oh my god. Kairi berhasil mendapatkan 1000 kill. Di MPL Indonesia. Wow. Banyak banget gila. Tapi nampaknya di depan sana. Langsung Tsunami Slammer juga sosok Keyboy. Maka cuma di take down masih bisa selamat. Kairi memberikan pelanggan Natko. Mencoba untuk bertahan seorang diri tapi nampaknya tak bisa. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kewalahan untuk bisa dibendung oleh tim EVOS. Wah, itu dia ya, berarti kill ke 1001 ya. Wah, Kita sudah 1001. diamankan oleh Kairi, tapi masih berkutat di area turtle, masih mencoba untuk mendapatkan objektifnya terlebih dahulu. Karena dari EVOS, bisa dibilang mereka udah mulai terpukul mundur dengan hilangnya satu pemain tadi. Ya, nah bahkan gue bisa ceritakan aku, Papa dengan ngegas, Kairi dapat kill pertama loh. Keren ya. Tapi hati-hati nih ya. Oh, langsung ada Tsunami Slam, tambahan langsung dengan Swallow, itu dia yang sudah diduga-duga oleh seorang Om Wawa. Tidak adanya sosok dari Purify yang akan coba diamankan oleh para pasukan dari tim EVOS atas sosok Valentina. Karena memang chance dari Valentina ini belum tentu menuju ke arah Tsunami Slam ya Wawa ya. Benar, dan itu yang makanya kita selalu lihat kayak Valentina kalau ada Kalea itu dia cukup nyaman. Kalau ngambil Tsunami Slam bakal bisa angkat siapapun. Karena kan opsinya di sini ada Kalea, terus masih ada Hylos juga yang bisa dipakai. Iya ya, masih cukup banyak untuk opsi yang tersedia juga sebenarnya. Dan memang dengan adanya objektif yang tadi sempat diamankan sama Onyx, terus juga poin eliminasi yang udah dibalikin sampai ke 5 poin. Ini waktunya untuk mereka mulai memberikan pressure yang lebih banyak lagi. Terutama di area mid lane nih, hati-hati karena sedikit surprise sudah sempat dibukakan oleh Natko dan juga bertemu dengan Keyboy. Yap, sebuah... Aku nggak bisa apa-apa juga sih Om. Ke Keyboy nggak bisa apa-apa. Jadi cuma bisa ngangkat di luar tank, cuman ya nge-delay aja sebenarnya ya. Karena Keyboy-nya pasti sangat-sangat tanky sekali, masuk ke dalam bush, dalam rumput, akan punya regen kembali. Dan lihat Kairi ini sudah mulai menyelesaikan item tadi Glowing One kan. Yep. Ini selesai buat Sans, Kairi juga baru selesai Starling Sight. Stadiumnya udah jadi, ini kayaknya sih udah nggak bisa bersama-sama di depan sana ya. Tapi sedangkan berbanding terbaik dengan Keyboy, lihat dia masih memberikan damage terhadap seorang Albert. Gak kenal gentar, gak kenal takut, tapi lihat di depan sana. Nightmare keluar dapatkan Sans, maka cuma dipaksa 1 poin kill akan didapatkan. Tapi nampaknya ada 2 tim fight yang berbeda, Elan. One man situation dengan seorang Savero di arah top lane. Membuat para pasukan dari tim EVOS kali ini jangan sampai ada 2 poin kill yang bisa didapatkan oleh tim Onyx. Benar-benar fokus dengan ada sosok Aspal. Membuat dari seorang Erlan gak bisa memenangkan lane seperti sebelumnya. Agak berat dan bahkan ini dari Onyx sepertinya Kairinya sendiri udah siap buat bernyanyi lagi ya di area turtle. Akan cukup bebas, gak ada gangguan sejauh ini Om dari EVOS. Yang masalah sebenarnya bagaimana Sans ini kayak hantu ya, dia selalu nyari Natko-nya. Tapi pressure di area atas juga tidak akan berhenti. Albert dengan hadirnya Erlan juga. Tapi mereka harus mengalahkan karena turtle. Masalahnya yang jadi pertanyaan apakah ada
bisa dilakukan di area atas? Gak ada sih. Ini kondisi saat ini kalau bisa gue lihat mereka coba ada fokus mereka serang Keyboy. Keyboy terlalu tanky dengan damage satu mereka, tapi lihat di sana Ryota standby on position melakukan follow up termakan Alphard. Termakan begitu saja dan itu dia beat yang termakan oleh para pasukan dari tim EVOS. Mereka benar-benar memakan Keyboy sebagai beatnya dan mereka harus lupakan. Ada satu tim yang pernah membuat sosok dari Hilda ini benar-benar kayak dibiarkan, jangan terlalu memaksakan karena Hilda sekarang di tangan Keyboy beda sama di tangan dari Ryota. Iya ya, harus bisa silent treatment ya ke arah Keyboy karena kalau misalnya diladenin terus ya mereka yang akan terpancing lagi dan ya untuk di area mid lane masih ya dengan Suns yang bersiap-siap dengan Tsunami Slam. Dan bisa dibuka kapan aja, kita tahu betapa agresifnya meskipun bukan flicker yang dimainkan ya. Tapi tetap ada efeknya yang bisa dimainkan oleh Valentina nanti Om. Dia bisa masuk dengan Arcane Shot, nangkap dengan Tsunami Slam ke belakang. Dan itu masih sangat-sangat aman nantinya untuk Suns juga. Karena ya kita melihat berulang kali, Suns mendekat ke Natko dan Natko langsung menjauh. Dan dia cukup waspada, tapi akhirnya ya tetap bisa diambil ultimate-nya. Dari sosok Ryota dengan Tsunami Slam. Hilang itu saja perpasukan dari tim EVOS. Mereka setidaknya mendapatkan 1 poin kill tambahan. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka harus sudah mulai memikirkan jangan terlalu terburu-buru. Karena Skypiercer sudah ada untuk Erlan dan sudah aktif. Aduh, kalau udah ada Skypiercer ini beda lagi ceritanya ya. Tapi dari Kairi udah mulai berjanji. Wow, dari pria misterius. Kali ini di tangan dari sana Safiro. Dengan heavy crossbow langsung menyonyapkan perpasukan dari tim EVOS. Dan lihat Erlan. Tidak cukup damage untuk bisa mengusir seorang Keyboy. Terlalu mengerikan ya. Dan sekarang setup ke area turtle sudah mulai kembali lagi diciptakan. Apa yang harus dilakukan oleh EVOS nih Om di posisi kayak gini? Ya mungkin sedikit defense ya dan menunggu bagaimana Onyx yang membuat gerakan terlebih dahulu. Karena mereka hanya bisa melakukan re-initiate saja. Kayak kalau mereka mau buka pun mereka harus bersiap-siap ditabrak balik. Jadi dengan adanya difference goal seperti ini mungkin better untuk menunggu bagaimana key-nya yang setup atau key-nya yang menahan semua source skill baru yang lainnya masuk dari belakang. Oke, tapi pakai Natko mencoba untuk menanjuk ke arah belakang, gak mendapatkan siapapun. Satu buat Turtle dan bahkan ini perfect untuk para pasukan dari tim Onyx. Perfect Turtle membuat sosok dari seorang Kairi dan Safiro harusnya lebih power kali ini. Ya ini lumayan berat ya untuk bisa dikontes oleh teman-teman dari EVOS sendiri. Meskipun secara level kedua belah jungler tadi sempat dibedain di satu level doang, tapi sekarang semakin jauh lagi gap yang terjadi. Bahkan Kairi udah mulai Kairi, one by one situation, Kairi versus Albert. Dan bakal lihat, masih dapat untuk bertahan, Albert still survive in the bottom lane. Mencoba untuk bertahan, tapi nampaknya Albert mencoba untuk membalikkan kembali kanan. One hit, one last hit. Masih coba untuk bertahan. Meanwhile, dari top lane, defense dimenangkan oleh tim EVOS dengan 1 poin kill atas seorang Keyboy. Damage dari seorang Erlan dengan Skypiercer sudah bisa dipegang oleh para pasukan dari tim EVOS. Dan nampaknya, dengan kegagalan point kill dari bottom lane berimpact sekali untuk tim fight dari top lane. Itu dia pertemuan antara kawan lama yang kali ini menjadi lawan. Tapi sayangnya belum ada yang tumbang, melainkan di arah yang lain. Kita ngelihat Keyboy yang harus ter-take down. Space tercipta untuk Erlan akhirnya. Ya, sedikit miscalculate mungkin dari Kairi tadi, di mana dia sudah sangat-sangat all in untuk mengejar Albert. Sangat all in tadi. Agak lumayan birahi ya Kairi kita lihat di bottom lane ya. Cukup mengganas nampaknya. Tapi nampaknya Tsunami Slam. Tempat mendapatkan Ryota. Tidak kembali bersekarang Songsat. Tidak bisa dilindungi. Kehilangan 2 pemain dari mid lane ini berbahaya untuk para pasukan dari tim Onyx. Keunggulan 2.900 gold yang sudah mereka pegang kali ini langsung turun ke 1.700. Ya, lenyap dengan waktu yang cukup singkat juga. Meskipun memang secara itemization ini udah mulai diunggulkan. Udah ada Holy Crystal juga di tangan dari seorang Kairi. Tapi ya itu, gapnya udah mulai dikejar. Tapi masih sih kalau ngomongin ke arah Suns, dia pegang 1.200 gold lebih unggul Om. Yap, hanya untuk Suns. Tidak untuk yang lain ya. Karena ini sudah mulai ada item-item defense juga buat EVOS. Ada 2 Radiant Armor yang kita lihat ada di sana. Dan 2 Radiant Armor ini akan bisa meredam damage dari Kairi bersama dengan Suns. Jadi Safiro ini harus cepat menyelesaikan item keduanya dia sih. Ketiga lah. Karena 2 item utama sudah selesai, Hustle dan juga Berserker. Oke, dan sekarang kembali lagi ke arah setup objektifnya. Lord pertama yang muncul di dalam game ini, setup bisa dilakukan oleh kedua belah tim, tapi surprise. Tsunami Slam! Berhasil mendapatkan 1 poin kill, tapi Keyboy masih terlalu kuat di depan sana membuat perpasukan dari tim EVOS. Mereka mundur ke arah belakang, memasangkan tim fight selanjutnya. Tapi nampaknya Natko, almost is never enough. Membuat perpasukan dari tim Onyx mereka menguasai menuju ke arah pit lord. Ditarik keluar begitu saja, EVOS dipukul mundur dengan cukup mudah. Apalagi dengan nyanyian dari seorang Kairi dan ngebuat Suns. Atau dari Onyx Esports berhasil nge-secure ke arah lordnya dan EVOS. Mau gak mau mereka kembali lagi harus lebih sabar. Ini adalah salah satu wise decision yang harusnya dilakukan dari match pertama tadi. Kalau misalnya kali sana, tapi nampaknya
dari seorang Natsko. Mereka terjepit begitu saja, terketen penuh. Yang membuat Natsko nggak bisa gerak lebih jauh lagi. Ya, memang masih ada waktu ya untuk melakukan clearing. Tapi dengan Lord yang berjalan di bagian bottom lane, dia akan jadi susah. Lihat Iya. gak, Revit? Winter Crown? Dia bener-bener pengen dimakan. Oh. Dia pengen diabsorb, dia pengen ditarik, dia pengen diangkat. Dan kalau sekarang para pasukan dari tim EVOS kemakan lagi dengan Petra seorang Keyboy. Menurut gua tim fight selanjutnya ini nggak baik untuk mereka. Nggak baik untuk EVOS. Iya ya, karena tadi tanpa adanya Winter Crown juga dari EVOS sudah kesulitan. Apalagi sekarang dengan lebih banyak source skills yang akan dikuras. Oke, lampakin Waduh, sana dan sakitnya. kita melihat Kanye, yeay! Terlalu sakit dengan curtain calls. Membuat dirinya terperangkap di depan sana. Damage terlalu besar dari seorang Ryota. Menghentikan pergerakan dari seorang Kanye. Untungnya masih ada pasif turret. Meanwhile Keyboy. Kali ini dia juga masih terlalu kuat. Tidak harus terlalu terburu-buru bisa dapatkan satu buat best turret. Minimal pasifnya aja dulu udah the best yang bisa mereka lakukan. Iya, pasif sih. Ini akan cukup menguntungkan ya. Ada dua pasif turret yang berhasil mereka runtuhkan. Tapi untuk di area top lane ini harusnya masih bisa di defense. Tapi EVOS, mereka udah mulai ketekan nih. Kalau misalnya EVOS mau coba balik keadaan, menurut gua mereka harus cari Kairi-nya sih. Cari Kairi. Atau punish gerakan-gerakan dari Sun sebenarnya bisa juga. Terlalu mahal, Sun masih punya Purify. Yes. Ya tapi mau nggak mau ya, mereka harus bisa punish kesalahan siapapun sebenarnya yang ada maju ke depan. Keyboy pun Keyboy. bisa. Ya kayak tadi kita tahu, Tsunami Slam kena ke Keyboy, tapi mereka belum punya damage yang cukup. Oke, tapi nampaknya lihat untuk cara belakang terpasukan dari tim EVOS. Ini Dan dia. Ryota! Target utama mereka dan Keyboy menuju ke arah belakang. Damage tambahan. Nah, Winter Crown menyelamatkan seorang Keyboy tapi tidak bisa terlalu lama. Damage-nya terlalu sakit dan double kill. Oke, triple kill dari seorang Erlas. Maju ke arah depan dan Natsko. Nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru. 2 poin kill udah paling mahal di saat kondisi mereka yang sedang tersudutkan seperti ini. Yes, meskipun bukan dapetin karena damage dealer, tapi ini lebih dari cukup untuk EVOS. Karena akhirnya mereka bisa keluar dari area atau dari rumah mereka sendiri, Om. Maksa ya, Om ya? Ya mereka bisa main front to back karena sebenarnya mereka sudah cukup. Mereka tinggal harus berhati-hati dengan kehadiran dari si Suns-nya. Karena Suns ini punya damage terbesar loh sekarang buat tim Onyx. Wah, ini ada Kolius, MPLID Extremer by Good Day. Wah, ini dia ya. Kolius ya sedang menganalisa konten apa yang nanti akan dia terbitkan tentang kemenangan dari series kali ini. Ini menyebarluaskan Dark System juga ya kalau Kolius. Oh, dia dark systemnya. Waduh. Dia Kryptonite-nya. Nggak tahu nih, ke EVOS atau ke Onyx nih Oh, ya. ke kita sebenarnya. Ke para ranked, push ranked. Oke. Iya Kolius, iya. Iya, iya, oke, siap. Iya. Waduh. Udah tua kok. Patah nanti udah. Dan sekarang kembali lagi nih ke area perebutan Lord-nya. Dan tadi udah sempat kita bahas juga EVOS yang harus bisa dulu bermain counter initiate ya. Apakah itu mampu dilakukan untuk kali ini? Karena Onyx sudah jelas akan ngebuka semuanya terlebih dahulu. Mereka punya Hilda di bagian depan, mereka punya Keyboy. Sebenarnya tarik satu antara Hilda atau si Ryota ya yang paling sering. Cuman mungkin better kalau Vengeance sudah di-trigger dulu baru mereka dapetin Ryota. Itu best case-nya buat EVOS. Berasa uga, aku lihat tuh ke arah Suns. Seperempat berasa uga ya. Ya lumayan lah ya untuk skill-skill di awal, mempermudah juga nanti untuk Erlan. Bisa ngedapetin point kill karena harusnya dengan 5 point kill gini Oh, ya. tapi Suns masuk terlalu terburu-buru. Mencoba dengan Tsunami Slam, akan coba dipaksa oleh seorang Swallow. Mundur ke arah belakang, Revitalize dan juga Wah. Purify informasi yang sangat mahal untuk Natsko. Ya nggak diduga ya, kehilangan darah yang cukup banyak akan ngebuat dari EVOS. Berarti punya chance yang lebih tinggi kalau misalnya mereka udah memperoleh informasi keberadaan dari seorang Suns. Iya, Suns yang nggak punya Purify. Ya, Dan kan? Suns kalau keambil bahaya nih Om. Karena tadi Suns-nya berusaha buat ngambil Tsunami Slam ya. Dia benar-benar nabrak sampai ke tengah juga. Jadi masih dengan permainan untuk kiting sama-sama dari Onyx dan juga EVOS. Oke, tarik ulur. Akan coba untuk dilakukan juga dari Onyx yang udah mulai mendekat sampai terutama di bagian terdepan. Tapi dari EVOS mereka akan menunggu momentum yang diciptakan oleh seorang Natsko. Oke, inilah problem ketika para pasukan dari kedua belah tim menggunakan jungler yang bukan kuat untuk bisa menangani Lord. Tapi lihat di depan sana, Keyboy bakal coba dipaksa. Untuk ke arah belakang, Kairi tidak akan kenal diam. Stack minion dari tim EVOS dari bottom lane tuh banyak banget loh bisa dapetin satu turret itu. Ya itu bagus banget laning dari EVOS untuk di bagian bawah jauh. Sedang mereka pegang sekarang, jadi mungkin kemungkinan EVOS bisa start buat Lord-nya dan bahkan mereka bisa ngambil kalau sampai Kairi show di bagian bawah. Ya Kairi nggak boleh show sama sekali. Kairi kalau show sekali ini bermasalah, tapi Suns juga ini berbahaya sekali. Kalau dia show tapi lihat di depan sana mereka mendapatkan seorang Keyboy. Dengan monster di depan sana permasukan dari tim EVOS menuju ke arah belakang. Mencoba untuk menyelamatkan seorang Natsko tapi dia bisa terlalu besar. Kaye
Kairi yang menjadi badan mengabsorb semua dia bisa diberikan oleh tim EVOS. Dan bahkan Lord harusnya masih bisa dikontes. Cuma kondisinya Kairi nggak punya retribution Om Mawar. Siap, dan di bagian bawah lihat sebuah wave Ya kan? minion Tanpa menghancurkan bottom turret. Nggak cuma bottom, tapi di area top lane ini juga harus jadi perhatian khusus dari Onyx sendiri. Namun untuk arah Lordnya ini masih ditarik ulur tanpa kehadiran Keyboy. EVOS unggul kuantitas loh. Dia paksa. Ini bagian bawah masih terusin lagi sama minion Dia loh. dipancing paksa lagi. di bawah. Dua wave minion. Oh, Farlane-nya terlalu jauh dan bahkan Cross Pathway Natsko dibawa ke belakang untuk memastikan Lord free untuk melepaskan dari tim EVOS. Wah. Farlane mereka. wah. Itu dari tadi gue udah bilang, itu nge-stuck loh minion di bottom Tuh lane. hancur juga. Oh my god, itu mahal banget. Dihancurkan minion. Base turret Terlalu banyak minion yang di-stuck di bottom lane. Oke, ini terlalu berbahaya sih. Dan dari EVOS mereka bisa dorong dari 3 lane bersamaan seharusnya. Ngebuat dari Onyx sekarang mode full defensive. Tapi entah apakah mode full defensive ini bisa menyelamatkan mereka dan membawa kita ke dalam game yang ketiga atau tidak. Ini berat banget masalahnya high ground defender mereka yang bisa kita bicarakan hanya ada di tangan dari Xavero. Dengan kondisi Xavero yang baru mau full item, itu juga masih belum cukup. Tapi lihat di depan sana, Swallow bahkan udah punya Divine Glaive. Mundur ke arah belakang. Perpasukan dari tim EVOS mereka memastikan di mana mid lane-nya akan coba dipecahkan terlebih dahulu. EVOS fokus ke arah base turret, gak peduli apapun yang terjadi. Berhasil mendapatkan satu, tapi lihat harta tata Dead Sonata terlalu sakit dari sosok seorang Erlan. 3-point base kembali diamankan oleh para pasukan dari tim EVOS. Ompong melopong, membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kewalahan dan lihat goalnya dan Tsunami Slam! Berhasil dapat satu point kill. Winter Crown tidak akan bisa terlalu lama di sana karena masih ada Sky Beater. Xavero. Dan bahkan ini bencana. Xavero gak ada Wind of Nature bersama Kairi. My God. Tertangkap di depan. Kehilangan dua pemainnya. Master menjadi pilihan utama. Fokus saja habisin dan sudah diteriakan oleh para pasukan dari EVOS Spam dan bahkan mereka mau sekarang base-nya. EVOS dan Albert membuktikan Albert lebih kuat dari rival